Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas 04 SAKP 015 dengan saya Cindy Diana Putri. Saya Firman Gana. Saya Zihan Nabila. Saya Mita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah akuntansi dan pembuatan standar akuntansi mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Abdullah Mubarak. Sejarah akuntansi dan pembuatan standar akuntansi. Akuntansi merupakan suatu cara kerja dalam proses menyajikan informasi, data keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi keuangan yang relevan bagi banyak pihak dengan berkepentingan. Sejarah perkembangan akuntansi dapat ditelusuri melalui praktik akuntansi, sistem pencatatan akuntansi, dan perkembangan akuntansi di Indonesia. Selain itu, keberadaan badan pembuat standar akuntansi juga menjadi penting dalam menjaga kualitas dan konsistensi laporan keuangan. Sejarah praktik akuntansi. Yang pertama, ditemukan catatan serupa akuntansi dan pada peruntuhan tembok bangunan peradaban Babilonia dan catatan pada sisa peninggalan peradaban Yunani kuno serta Roma kuno. Pencatatan yang ditemukan belum bisa menggambarkan teknik akuntansi yang sepenuhnya. Yang kedua, di Italia kemajuan pada pusat-pusat perdagangan di Florence dan Venesia memerlukan adanya teknik pencatatan perdagangan. Perdagangan di Italia tersebut meningkat menggunakan daharat Morse seperti double entry system. Yang ketiga, perkembangan akuntansi biaya muncul sebagai akibat dari pentingnya informasi biaya produksi. Buku yang berjudul Introduction to Merchandise oleh Robert Hamilton tahun 1798 merupakan buku dasar akuntansi biaya. Sejarah sistem pencatatan akuntansi. Luca Pacioli. Sistem pencatatan diperkenalkan pertama oleh Luca Pacioli dengan dua pencatatan yang sering dilakukan para bangsawan, yaitu pencatatan penarikan biaya sewa sehingga pajak dan pencatatan perjalanan perdagangan pada tahun 1994. Buku pertama tentang akuntansi entry ganda diterbitkan oleh Luca Pacioli yang disebut dengan Bapak Akuntansi. Dua, Summa de Arithmetica. Buku pertama yang merupakan salah satu dari 5 bagian dalam buku matematika Pacioli berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportionalita. Bagian tentang akuntansi ini berfungsi sebagai satu-satunya buku teks akuntansi di dunia hingga abad ke-16. 3. Praktisi akuntansi. Praktisi akuntansi dalam akuntansi publik, industri, dan organisasi nirlaba, serta investor, lembaga pemberi pinjaman, perusahaan, bisnis, dan semua pengguna lain untuk informasi keuangan berhutang budi kepada Luca Pacioli untuk monumennya. Sejarah akuntansi di Indonesia. Praktik sistem akuntansi. Praktik sistem akuntansi pertama di Indonesia dilakukan oleh salah satu perusahaan di Jakarta, yaitu perusahaan Ampion Associates pada tahun 1747 yang menggunakan sistem pembukuan ganda atau double entry. Dua, sistem auditing. Tahun 1907 Indonesia telah memulai mengenal sistem pengontrolan keuangan atau sistem auditing atau sistem pemeriksaan. Perkembangan ini dimulai sejak kedatangan Van Sachsen, anggota dari organisasi akuntansi Netherlands, Institute van Accountants (NIFA), untuk menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan. Akuntan publik tahun 1918, akuntan publik pertama yang berkantor di Indonesia adalah First and Hopewell. Kemudian disusul berdirinya kantor akuntan H.Y. Florence J.D. Massey, merupakan orang Indonesia pertama yang bekerja di bidang akuntansi yang diangkat sebagai pemegang buku untuk jabatan akuntansi pajak pada masa kemerdekaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan Badan Pembuat Standar Akuntansi Indonesia. Yang pertama ada Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Dimulai pada tahun 1973 sampai dengan saat ini, suatu organisasi profesi yang diberi wewenang menyusun standar akuntansi keuangan (SAK) adalah Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Yang kedua, Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK pada tahun 1994 sampai dengan saat ini, tugas menyusun standar akuntansi keuangan atau SAK dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Anggota DSAK terdiri dari anggota IAI dengan berbagai latar belakang bidang kegiatan. Yang ketiga, ada kewenangan dan tanggung jawab DSAK. Kewenangan dan tanggung jawab DSAK terkait standar akuntansi keuangan SAK meliputi perumusan, pengembangan, dan pengesahan standar akuntansi. Menjawab pertanyaan dari publik terkait SAK saat mengusul program DSAK kepada Dewan Pengurus Nasional IAI. Selanjutnya ada standar akuntansi di Indonesia. Standar akuntansi keuangan atau SAK. Standar akuntansi untuk akuntansi keuangan di Indonesia saat ini adalah standar akuntansi keuangan SAK untuk entitas berakuntabilitas publik. Yang kedua ada standar akuntansi keuangan PTAP. Standar akuntansi keuangan khusus untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang ketiga ada standar akuntansi syariah. Standar akuntansi syariah berkhusus untuk entitas dan transaksi syariah. Dan yang terakhir, transaksi akuntansi pemerintah, standar akuntansi untuk pemerintah. Berikutnya konvergensi IFRS di Indonesia. Pertama, penggunaan estimasi dan judgment. Akibat karakteristik IFRS yang lebih prinsip-based dibandingkan TSAK yang lebih rule-based, akan banyak dibutuhkan judgment untuk menentukan bagaimana suatu transaksi keuangan dicatat. Yang kedua, peningkatan penggunaan nilai wajar.
Standar IFRS menggunakan nilai wajar dalam nilai aset tak berwujud, properti, investasi, dan aset keuangan. Yang ketiga, persyaratan pengungkapan yang lebih banyak dan lebih rinci. IFRS memberikan syarat pengungkapan berbagai jenis informasi tentang resiko secara kualitatif dan kuantitatif. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus sejalan dengan data dan informasi yang dipakai dalam mengambil keputusan pihak manajemen. Berikutnya definisi akuntansi. Yang pertama, akuntansi sebagai seni pencatatan. American Institute of Certified Public Accountants tahun 1953 dalam accounting terminologi nomor 1 menyebutkan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dalam ukuran keuangan serta penafsiran atas hasil-hasilnya. Yang kedua, akuntansi sebagai proses informasi. American Accounting Association pada tahun 1966 menerbitkan Statement of Basic Accounting Theory yang menjelaskan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan. Yang ketiga, akuntansi sebagai aktivitas biasa. Berdasarkan Accounting Principles Board Statement nomor 4 tahun 1970 dengan judul Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprises, akuntansi adalah sebuah aktivitas biasa di mana fungsinya memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya ada kesimpulannya yaitu dari sejarah akuntansi dan badan pembuat standar akuntansi menunjukkan bahwa praktik akuntansi telah mengalami pengembangan yang signifikan dari zaman kuno hingga modern. Tokoh-tokoh penting seperti Charles Cioli dan peradaban kuno telah memberikan kontribusi besar dalam pembuatan praktik akuntansi. Pembuatan badan pembuat standar akuntansi seperti FASB dan IASB telah meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam laporan keuangan di tingkat nasional dan internasional. Meskipun tantangan tetap ada seperti perbedaan praktik akuntansi di berbagai negara, standar akuntansi terus berkembang untuk memenuhi tuntutan bisnis global yang semakin kompleks dengan pengakuan praktik akuntansi yang adil dan konsisten. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.